Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Nuares dari 4TL Politeknik Alta Riau. Di sini saya akan sedikit memberikan sebuah masalah dan solusi, yang juga salah satu tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu itu Bapak Jufri Ardianto Zulfan SHMH. Judul saya kali ini adalah penyimpangan hukum terhadap kita masyarakat biasa dari kepolisian. Artinya ini mengacu kepada sila kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saja, Selasa 14 Januari 2020 silam, Pengadilan Negeri Kepanjen kelas 1B Kabupaten Malang memvonis ZL, seorang pelajar berumur 17 tahun, terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal. Meskipun ZL telah bersaksi, hal tersebut dilakukannya untuk membela diri. Kronologi kejadian malang tersebut berawal dari hari Minggu malam 8 September 2019. ZL berboncengan dengan kekasihnya menggunakan sepeda motor dan melintas di sekitar ladang tebu yang sepi. Kemudian ZL dihadang sejumlah begal yang akan merampas barang berharga dan sepeda motornya. Tidak hanya meminta barang berharga, begal tersebut juga berniat untuk memperkosa kekasih ZL. Tidak terima, ZL mengambil pisau di jok motornya dan terjadi baku hantam yang menyebabkan seorang begal bernama Misnan tewas. Nah, oleh karena itu ZL divonis telah melanggar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dan dihukum dengan pembinaan selama 1 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Darul Aitam. Pembelaan dengan kasus yang hampir sama pernah terjadi di Bekasi pada tahun 2018 silam. Pada kasus ini, Muhammad Irfan Bahri yang berumur 19 tahun juga terlibat perkelahian dengan 2 pembegal yang berupaya merebut telepon genggam miliknya dan temannya, serta melukai Irfan dengan celurit. Namun, pada akhirnya satu pembegal terluka parah dan meninggal dunia. Berbeda dengan kasus ZL, Irfan hanya sempat ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh kepolisian sebagai saksi. Itu hanya sedikit kasus di mana kita sebagai korban menjadi tersangka, seolah-olah kita yang melakukan kejahatan tersebut. Tentunya hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah seseorang yang sedang melindungi diri dari kejahatan dapat dipidana karena perbuatannya? Dan juga hal ini mencederai kembali kepercayaan masyarakat terhadap polisi, mengingat banyaknya ketidakadilan hukum atas segala permasalahan yang ada. Sedangkan jelas di pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur tentang pembelaan diri yang berbunyi, tidak dipidana barang siapa yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, yang melanggar kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Sedangkan pasal 49 ayat 2 KUHP mengatur tentang pembelaan diri luar biasa yang berbunyi, pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana. Dan pasal-pasal ini memperjelas serta menekankan bahwa halal segala cara untuk membela diri atas tindakan yang dapat merenggut hak asasi seseorang dalam segala bentuk tindakan kriminal. Dan itu tentunya manusiawi dan sangat-sangat manusiawi. Oleh dua contoh kasus di atas, polisi menetapkan korban sebagai tersangka. Tentunya itu akan memperburuk citra polisi. Citra polisi akan selalu buruk di mata masyarakat apabila polisi masih seperti ini. Jika peraturan selalu dituankan dan akal sehat dihilangkan, maka kita akan terus dihantui keserba-salahan. Membela diri salah, membiarkan kejahatan menang, pasti lebih salah. Ini akan menyebabkan juga
kembali melonjaknya gelombang-gelombang kebencian kepada kepolisian apabila masih secara terus-menerus terjadi hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, solusi yang dapat saya berikan di sini mengenai pendekatan, mengenai pemahaman polisi terhadap apa arti hak asasi manusia yang sesungguhnya. Bagaimana rasanya jika polisi-polisi itu yang menjadi korban begal lalu terpaksa membunuh dengan alasan membela diri, dan kemudian tiang hukum kita menetapkan bahwa mereka menjadi tersangka pembunuhan begal. Tentu itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi siapapun. Oleh karena itu, saya memberikan solusi untuk satuan kepolisian yang akan mengemban tugas pada reserse kriminalitas. Itu diisi dan disaring polisinya dan diberikan dia pemahaman mengenai hak asasi manusia yang sesungguhnya. Karena dengan pendekatan-pendekatan yang akan membuka pikirannya terhadap hak asasi manusia yang sesungguhnya, itu akan menjadikan hukum Indonesia ini jadi lebih adil ke depannya. Semoga tidak terjadi lagi masalah-masalah yang seperti ini. Tentunya semua kita rugi apabila terjadi masih hal-hal yang seperti ini. Masyarakat tidak percaya, polisi pun tidak dipercayai lagi. Mungkin juga banyak sekali para psikologi atau sosiologi yang memiliki intelektual yang lebih paham terhadap bisa dibilang cara berpikir seseorang tentang kepemahaman seseorang tentang hak asasi manusia. Itu pasti akan sangat membantu bagi polisi yang selalu berpikir pendek dalam menyelesaikan suatu masalah. Akhir kata, saya Freddy Anwar mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perbuatan dalam menyampaikan segala hal yang ada dalam video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.